Selamat pagi anak-anak semua. Pagi ini Ibu Neti akan menjelaskan kembali tentang perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif artinya tanpa melalui proses perkawinan. Jadi tidak ada proses penyetukan maupun pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat terjadi secara alami dan yang kedua cara buatan. Nah, Ibu Neti akan menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Yang pertama adalah secara alami. Alami artinya perkembangbiakan dapat dilakukan sendiri, terjadi secara alami. Yang pertama adalah satu, dengan membelah diri. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah diri dialami oleh tumbuhan bersel satu, contohnya ganggang hijau bersel satu, Volvox dan Chlamydomonas. Tapi Bu Neti tidak ada contoh di sini karena tumbuhan itu hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Kedua, dengan spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, juga tumbuhan suplir. Nah, Ibu perlihatkan ini adalah spora. Nanti kalau ini berada di tanah akan tumbuh menjadi individu baru. Ini spora ya anak-anak, yang butiran-butiran berwarna coklat pada tumbuhan suplir. 3. Dengan umbi lapis. Umbi lapis perkembangbiakannya dialami oleh tumbuhan bawang, baik bawang merah, bawang putih, dan tumbuhan bakung, tanaman bakung ini ya. Nah, dari siung ini akan tumbuh menjadi tunas baru. Yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang terdapat pada tanaman kentang. Nah, nanti akan tumbuh tunas baru dari tanaman kentang, bagian umbi tanaman kentang menjadi tumbuhan baru. Kelima, umbi akar. Umbi akar terdapat pada tanaman wortel. Nah, bagian dari sini akan tumbuh menjadi tunas baru dan akan menjadi individu baru. Wortel, umbi akar. Nah, yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Perkembangbiakan dengan akar tinggal dialami oleh tumbuhan seperti jahe, kunyit. Nah, contohnya tanamannya seperti ini. Mungkin anak-anak sering lihat ya. Nah, akan tumbuh, ini namanya akar tinggal atau rizoma. Yang berikutnya adalah tunas adventif yang ketujuh. Tunas adventif terdapat pada cocor bebek. Nah, ini yang dinamakan dengan tunas adventif pada cocor bebek. Nah, ini akan menjadi individu baru. Kita lihat, anak-anak bisa lihat ya. Nah, tanaman ini akan semakin besar. Kalau sudah agak besar, bisa diambil, ditanam di tanah, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi ini adalah tunas adventif pada cocor bebek. Mungkin di rumah anak-anak punya tanaman seperti ini. Yang kedelapan adalah tunas. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, tebu, dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah geragi atau stolon. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan raspberry, arbe, dan lain sebagainya. Nah, Ibu nggak ada punya tanaman di sini. Nah, berikutnya anak-anak adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Yang sering kita temukan adalah satu, dengan stek. Nah, Ibu perlihatkan tumbuhan yang berkembang biak dengan stek. Contohnya adalah singkong, pohon singkong. Nah, ini
stek ya, stek batang ya, stek batang anak-anak. Dari mata tunas ini kalau kita tancapkan, dari mata tunas ini akan tumbuh menjadi individu baru. Ini mata tunasnya ya. Nah, gampang kan anak-anak menanam pohon singkong, akan tumbuh menjadi seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah masih dengan stek daun. Ini stek daun, ini tanaman lidah mertua. Biar anak-anak tahu, ini tanaman lidah mertua. Ini sekarang lagi ramai ditanam sama orang-orang ya. Ini tanaman dolar. Nah, ini bisa ditancapkan aja anak-anak, akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi ini adalah stek daun. Berikutnya ada stek akar, ada stek pucuk. Ini juga bisa di stek anak-anaknya. Cukup ditancapin aja. Ibu Neti banyak tanaman yang Ibu Neti lakukan perkembangbiakannya dengan cara stek. Nah, ini juga ada tanaman gantung, banyak tanaman gantung ya. Ada seri gading, tinggal dipotek aja, ditancapin, akan tumbuh menjadi individu baru. Tanaman gantung seperti ini juga kita potek begini anak-anak, ditancapin, akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selanjutnya tadi dengan stek, yang kedua dengan cara mencangkok, yang ketiga dengan cara menyambung, dan yang keempat dengan cara merunduk. Nah, nanti kalian bisa pelajari dari materi yang Ibu bagikan. Demikianlah pelajaran hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Selamat pagi anak-anak semua, Tuhan Yesus memberkati.